Hmm. Share screen-nya berarti langsung ya? Udah share screen ya? Udah, Kelihatan kan? kelihatan. Oke, guys, buka-buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Refiansyah Daniel Putra dengan NIM 2021316160. Kemudian ada Sitagang Immanuel dengan NIM 2021313172. Di sini kami akan mempresentasikan tentang terkait proyek UAS PMWeb membuat website. Langsung saja. eh, yang pertama itu eh, kami membuat web tentang desa digital, yaitu transformasi tata kelola desa, membawa inovasi dan efisiensi untuk pemerintahan desa yang lebih baik. Kemudian pendahuluan, memperkenalkan desa digital. Aplikasi digital ini hadir untuk merevolusi tata kelola desa, menghadirkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi aktif. Ini adalah langkah maju menuju desa yang lebih modern dan mandiri. Kemudian peran kunci dalam desa digital ini, yang pertama kepala desa mengelola data penduduk, bantuan sosial, acara desa, dan perencanaan pembangunan dengan mudah dan efisien. Kemudian kepala rumah tangga mengajukan klaim bantuan sosial, melihat statistik keluarga, dan membeli tiket acara desa melalui Mitrans. Setiap peran ini semua memiliki fungsi spesifik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan desa. Kemudian ada fungsi kepala desa, manajemen data terintegrasi. Yang pertama itu ada data penduduk, pembaruan real time, eh, pencatatan lengkap dan akses mudah. Kemudian yang kedua ada acara desa, promosi, pendaftaran dan pengelolaan kegiatan komunitas. Kemudian yang ketiga ada bantuan sosial, distribusi yang transparan dan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir ada perencanaan pembangunan, yaitu visualisasi proyek dan partisipasi warga. Kemudian ada fungsi kepala rumah tangga itu memudahkan akses untuk warga, yaitu ada pengajuan bantuan sosial, proses klaim yang sederhana dan cepat langsung dari genggaman, kemudian statistik keluarga, yang dimana akses data ini demografi dan bantuan yang diterima memberdayakan warga. Kemudian pembelian tiket acara, kemudahan membeli tiket acara desa melalui Mitrans, memberdayakan setiap rumah tangga dengan informasi layanan yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk proyek kita ini kan namanya Desa Digital. Nah, jadi Desa Digital ini berkaitan dengan SDGs ya. Jadi SDGs yang kita ambil dari sini yaitu yang 16, yang itu perdamaian, keadilan, dan institusi kuat. Nah, jadi transparansi dan akuntabilitasnya yang pertama itu dia mengelola data penduduk digital untuk meningkatkan transparansi pemerintahan desa. Yang kedua itu ada proses klaim bantuan sosial terstruktur. Dia menciptakan akuntabilitas dalam distribusi bantuan. Yang ketiga itu ada platform terintegrasi. Jadi bisa memungkinkan pelacakan dan monitoring yang lebih baik. Nah, terus ada juga pengambilan keputusan inklusif. Nah, aplikasi desa digital ini yang kita buat ini dia support target 16.7, yaitu memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan partisipatif. Ada 3 poin yaitu partisipasif, aktif warga, itu kepala keluarga atau kepala rumah tangga bisa langsung ngajuin klaim bantuan. Yang kedua, akses informasi statistik keluarga, dia memperdayakan warga untuk keputusan berbasis data. Yang ketiga, platform digital untuk kegiatan desa. Dia fiturnya bisa memudahkan partisipasi masyarakat. Nah, lepas dari tadi SDGs 16, nah di proyek kita ini juga dia support SDGs yang lain. Jadi dia memiliki dampak positif yang lebih luas. Yang pertama itu ada SDG 1,
itu berbunyi tentang tanpa kemiskinan. Jadi ada sistem kita itu memiliki bantuan sosial yang efisien, membantu pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Terus ada SDG 10 yang isinya mengurangi kesenjangan. Jadi aplikasi kita ini atau website kita ini itu untuk semua kepala rumah tangga dalam layanan desa. Yang ketiga, dia juga mencakup SDG 11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Jadi tujuan dari proyek kita ini yaitu dia bisa untuk perencanaan pembangunan desa yang terorganisir dan partisipasif, menciptakan komunitas yang kuat. Jadi kesimpulannya dari proyek kita ini, dari kelompok kami, yaitu masa depan tata kelola desa, desa digital, fondasi pemerintah yang baik. Jadi aplikasi ini membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan desa, membuka jalan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan, mendemonstrasikan bagaimana sih flow dari aplikasi atau website kita ini yang nantinya untuk bagian kepala desa akan dijelaskan oleh teman saya dan juga untuk kepala rumah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Waktu dan tempat mungkin teman saya persilakan untuk menjelaskan kepala desanya. Oke, baik. Jadi yang pertama ini adalah halaman login dari website desa kita, yaitu seperti biasa pertama memasukkan email dan password, kemudian langsung login. Nah, setelah login, langsung menunjukkan dashboard dari web desa kita, yang dimana dashboard ini eh, ada berbagai poin-poin. Yang pertama itu jumlah penduduk, kemudian kepala rumah. Jumlah penduduknya ada sekitar 93 jumlah penduduk, kemudian ada kepala rumahnya ada 17 kepala, kemudian pembangunan yang sedang dibangun di desa ini, kemudian ada total event di desa ini, kemudian ada bansos dan lain-lainnya lah. Kemudian ada fitur kepala rumah. Jika jika ada kepala rumah yang baru, itu bisa kita input dengan add new, kemudian ketik nama, ketik nik segala macamnya, pekerjaan, kemudian masukkan email, setelah itu langsung create. Nah, setelah create, itu akan langsung muncul di eh, bagian kepala rumahnya, dia akan muncul otomatis. Kemudian eh, ada bansos, bansos pun sama seperti kepala rumah, kita bisa eh, manage bansos bansos yang sudah ada, kemudian kita bisa menghapus, kita bisa ubah data, kemudian kita bisa juga input bansos yang ingin kita input. Kemudian ada ya pengajuan bansos juga, kita bisa mengajukan bansos-bansos yang uh, akan kita ajukan. Dan selanjutnya itu ada jadwal desa, di mana jadwal desa ini ada apa aja sih di desa ini, jadwalnya. Itu pun sama, contoh kayak ada pembangunan di web ini, kita bisa tahu bahwa di desa ini tuh sedang ada kegiatan apa. Jadi kita bisa menginputnya secara langsung gitu. Kemudian ada yang terakhir itu profil desa. Profil desa ini ya di mana si desa ini memiliki berapa jumlah, luas desanya berapa, areanya berapa, kemudian ada peta map lokasi desa tersebut gitu. Oke, untuk penjelasan bagian admin atau kepala desanya eh, dari kelompok saya mungkin sudah cukup jelas ya, karena untuk bagian kepala desanya dia cuman memanage inputan-inputan dari user, yaitu bagian kepala rumah. Nah, tadi kan di kepala rumah ini ada
Ini ada emailnya. Waktu di kepala rumah tadi teman saya menjelaskan ketika ada kepala rumah baru dia bisa input. Jadi ada inputan email dan juga password gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan di bagian kepala rumahnya. Untuk kepala rumahnya biasa ada login page-nya. Oke, saya coba untuk login page-nya di sini. Oke. Nah, di sini juga ada dashboardnya sama aja anggota keluarganya. Anggota keluarga saya itu ada berapa sih? Ada satu doang, ada si Asep. Dia 4 tahun gitu ya. Terus ada event-event yang kita join itu apa aja. Terus pengajuannya ada apa-apa aja. Kurang lebih sama kayak yang dijelaskan teman saya. Terus anggota keluarganya tadi untuk anggota keluarga kita di sini bisa nge-create sama seperti yang tadi dijelasin teman saya. eh Misalnya kriteria set. Nah, ini ada input-inputan, ada semuanya nih segala macam, ada emailnya juga. Terus ntar kalau udah diinput ada kayak gini, ada anaknya kak gitu. Nah, terus gini bisa dihapus, hapus data bisa. Nah, gitu ya untuk anggota keluarga. Dan juga untuk bantuan sosial, misalnya ini ada bansos nih. Nah, bansosnya ini kita bisa view detail nih, Sat. Nah, kita bisa ngajuin di sini. Misalnya kita pilih ini, nomor rekening, terus ini 50.000, testing. Nah, jadi dia akan ngajuin ya. Nah, nanti yang bakal accept itu si kepala desanya seperti yang dijelaskan teman saya seperti itu. Oke, kita bisa lihat detailnya. Belum ada ya, belum disetujui. Oke, terus ada jadwal desa. Nah, di sini ada pembangunan nih. Kita cek lagi. Misalnya pembangunannya ada apa nih? Ternyata ada pembangunan. Terus eh, kita bisa confirm and apply. Misalnya si Asep ikutan nih, confirm. Oke, berarti nanti ada 3 warga. Tadi kan 2, jadi ada 3. Kita bisa view detail, gitu ya. Terus ada eh, event desa. Nah, event desanya ini, misalnya ada event nih, event testing. Ada ternyata di desa kita ada event nih. Di desa kita ternyata ada event nih. Terus kita mau beli nih, misalnya 100.000 gitu kan. Kita beli tiketnya, sap. Nah, dia langsung integrasi ke Mitrans atau payment gateway third party. Misalnya kita bayar pakai QRIS ya, sap. Nah, kita simulasinya, ini kita misalkan bayar di Mitrans Payment Simulator. Oke, kita copy ke sini, scan QR, GoPay ini bebas ya, karena ini cuma simulator doang. Pay, oke, udah kebayar, kita cek, cek status, dah udah kebayar ya. Oke, kalau udah gini, oke berhasil dibayar, gitu. Profil desa sama aja tadi kayak dijelasin teman saya, seperti itu kira-kira. Untuk third party-nya atau pembayarannya di sini kita menggunakan Mitrans ya. Bentar. Jadi kita menggunakan Mitrans untuk pembayarannya. Oke, terus untuk API-nya di sini menggunakan Postman, ya guys. Seperti yang Bapak jelaskan untuk